Rahayu, 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 selamat malam dan selamat beristirahat yang sudah beristirahat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa, mari kita seruput kopi. Kalau dandani rambut bisit, men rapih. Rambutnya awut-awutan kan orang api, jadi dirapihi. Iya, iya. Oke, mari kita bahas sesuai dengan judul, yaitu antara aku dan diriku. Karena aku itu bukan diriku, tapi diriku adalah aku. Kenalilah aku. Jangan hanya mengenal diriku, karena diriku itu bukanlah aku. Ya umpamakan ini adalah suara dalam diri Anda sendiri. Umpamakan seperti itu. Jadi jangan melihat saya. Kalau melihat saya nanti naksir. Kalau melihat saya nanti naksir. Jangan melihat saya. Dengarkan saja suaranya. Nah, pembahasannya itu antara aku dan diriku. Diriku bukanlah aku. Aku adalah diriku. Mumet apa ora? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat, salam sejahtera, salam damai, salam harmonis, salam berkelimpahan untuk semuanya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, tidak lupa yang ada di luar negeri. Salam, salam, salam sejahtera. Wis pokoknya orang luar negeri dok, luar angkasa sana, untuk makhluk yang di luar angkasa, salam damai, salam bahagia. Wis pokoknya wis kesabab kabeh salam ya. Dan kembali lagi sesuai dengan judul kita mengenal diri kita sendiri. Karena ternyata banyak sekali yang masih kebingungan untuk mengenal Tuhannya. Padahal Tuhan itu sangat dekat, tidak berjarak. Tapi kenapa puluhan tahun, belasan tahun, bertahun-tahun kita dibingungkan dalam pencarian itu, padahal sangat simpel, sangat sederhana. Sangat sederhana. Lah kenapa kita dibingungkan? Kenapa kita dibingungkan dengan pencarian itu? Karena kita mumet. Nek ora mumet ora bingung, ya ora. Aduh ya Allah. Jadi kita harus memedar atau mengupas antara aku dan diriku. Karena aku itu bukanlah diriku, tapi diriku itu adalah aku. Nah, contoh sederhana untuk mencari aku yang sejati, kita harus kupas satu-satu. Contoh yang paling luar, ini kan benda di luar diri. Ini biasanya ketika kita berkumpul dengan banyak orang, kita kan ada pengakuan, korekku. Tapi kan ku itu bukan korek. Ku itu bukan korek. Jadi bedakan, belajar untuk mengupas antara korek dengan ku. Seperti korekku. Berarti korek ini bukanlah ku. Contoh lagi ke dalam diri, tangan, tanganku. Tapi kita bukanlah tangan. Apalagi rambutku. Apakah kita itu adalah rambut? Kan bukan. Apalagi wajahku. Wajah ini bukanlah ku. Jadi bedakan mana wajah, mana ku.
Bedakan. Kita kupas lagi masuk ke dalam. Jiwaku. Berarti jiwa itu ya belum ku. Apalagi ruhku. Loh, ruh masih ada ku lagi. Allahku. Loh, masih ada Allah, masih ada ku. Tuhanku. Loh, masih ada Tuhan, masih ada aku, masih ada dua. Lantas harusnya bagaimana? Harusnya itu hanya tunggal. Apa? Ku itu berasal dari nama aku. Jika sudah aku, monggo dikupas. Bisakah dikupas kata aku itu? Lah aku itu, aku yang mana? Bukan aku yang tangan, bukan aku yang rambut, bukan aku yang badan, bukan aku yang wajah. Bukan aku suara, bukan aku pikiran, bukan aku rasa. Lah, aku ini sumbernya dari mana? Yaitu aku yang sejati. Dan aku yang sejati itu sangatlah dekat, lebih dekat daripada urat nadi leher. Kenapa yang dicontohkan adalah urat nadi leher? Ya kalau urat nadi leher kita diputus ya kita meninggal. Berarti apa? Aku itu adalah ya hidup kita itu, atau sang hidup itu sendiri. Jadi aku bukanlah diriku, tapi diriku adalah aku. Aku bukanlah tangan, tapi tangan ini ya aku juga. Untuk merasakan Tuhan kita itu sebenarnya nggak butuh waktu yang lama, enggak. Nah 5 menit saja kita bisa merasakan keberadaan Tuhan kita. Ya kita pakai alif. Alif apa maksudnya? Ya nafas. Alif itu nafas. Nah ketika kita menarik nafas, hidung kan seperti ini. Aduh irungku pesek, mau contoh ya apa-apa lah ya. Ini kan membentuk alif. Ini. Nah bentuk alif kan seperti ini. Det. Nah seperti ini. Nah ketika nafas ini masuk, kan membentuk alif. Terus masuk ke diri. Jadi nafas ini ditarik sedikit, terus langsung ke dalam. Jadi seperti ini, alif hidup atau hidupnya alif itu dunungnya ada di tengah-tengah dada kita, di ulu hati kita, di sini. Jadi kita menarik nafas, ini jika kita perhatikan nafas yang kita tarik seperti ini melafatkan huruf alif. Seret masuk, lah ujungnya nafas mana? Ujung nafas ini di sini ulu hati. Coba tarik nafas panjang dan rasakan pentokan nafas itu di mana. Nah di situ, ketika kita benar-benar menghayati, merasakan dan menikmati nafas, maka kita akan terhubung dengan Tuhan kita. Dan kita akan merasakan keberadaan beliau. Kita akan merasakan pancaran kasih sayang beliau yang sangat-sangat dekat. Dan itu jika Anda rasakan dan praktekkan, monggo praktekkan. Nggak ada 5 menit, kita bisa merasakan keberadaannya. Hanya dengan tarik nafas seperti ini, kita akan merasakan keberadaannya. Lah ketika kita merasakan keberadaannya, di situ akan timbul rasa tenang, damai, bahagia, penuh cinta, rasa syukur, dan segala rasa yang indah-indah. Itu ada di sini. Dan itu bisa dilakukan tanpa harus melakukan ritual ini, ritual itu, tanpa harus menghafal ini, menghafal itu, tanpa harus ya tetek bengek begini dan begitu, tidak. Hanya dengan nafas yang dibarengi oleh kesadaran dan dengan kita sertakan rasa, maka Anda semua akan merasakan beliau yang sangat dekat itu. Jadi ojo bingung-bingung, karena yang datang ke sini itu ya banyak yang sudah mencari ke sana, bahkan sampai puluhan tahun itu ada, belasan tahun itu ada, bertahun-tahun itu ada. Ya hanya supaya bisa merasakan keberadaan Tuhan kita yang dohir. Jadi kan Tuhan kita ya dohir ya batin lah. Untuk merasakan atau mengetahui yang batin, maka kita harus merasakan yang dohir lah. Yang dohir itu yang
ada di ujung nafas kita, yang ada di telenge ati. Gusti baguse ati, di situ ada Allah. Jika kita sudah merasakan yang ada di luar, yang ada di diri kita, yang di tengah-tengah dada kita, maka kita bisa merasakan yang melingkupi segala sesuatu. Jika kita bisa menyaksikan Tuhan kita yang sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi, maka kita bisa menyaksikan Tuhan kita di setiap segala sesuatu. Kita melihat apapun itu lebur makhluknya, yang kita lihat adalah beliau itu sendiri. Jika kita dengan pandangan kesadaran seperti itu, maka yang ada itu hanyalah cinta kasih, yang ada hanyalah kasih sayang. Ya, itu tugas utama manusia, rahmatan lil alamin. Begitu. Jadi itu sebenarnya sangat simpel. Sangat simpel. Coba dirasakan. Jenengan itu duduk rileks, kendorkan saraf-saraf tubuh, kendorkan saraf-saraf kepala atau otak kita, kendorkan. Dan ajak kesadaran jaga kita, kesadaran rasa kita itu untuk merasakan keluar masuk nafas yang alami. Rasakan betul-betul nafas yang masuk ke diri kita, yang ujung nafasnya itu ada di tengah-tengah dada kita atau ulu hati kita ini. Rasakan betul-betul nafas yang masuk itu dan nafas yang keluar. Jika diri kita benar-benar menggunakan rasa, maka rasa sejati itu akan terkoneksi ke diri kita, sehingga ketika kita benar-benar menghayati nafas, maka di situ kita akan merasakan pancaran cahaya, pancaran kasih, dan pancaran energi beliau dari relung hati kita ini menyebar ke jiwa raga kita dan membersihkan seluruh hambatan-hambatan energi, membersihkan karma-karma masa lalu, membersihkan dosa-dosa, membersihkan trauma masa lalu, membersihkan seluruh jiwa raga kita semua ini. Terus hayati nafas kita. Itu bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Dan itu aman, tidak yang katanya nanti begini, nanti begitu, tidak. Paling-paling menemukan sensasi ini, sensasi itu, sensasi-sensasi yang kita rasakan itu juga adalah bentuk dari endapan yang ada di tubuh kita ini, yang ada di alam bawah sadar kita ini. Jadi yang ketika sadar nafas, merasakan sensasi panas, pegel, mual, pusing, muntah, badan sakit semua, apalagi ya, apa manis sih yo akeh lah, warna-warna lah, kan sensasi banget banyaknya. Lah ketika kita merasakan itu semua, sebenarnya itu adalah endapan energi yang ada di dalam, yang bertahun-tahun mengendap itu sedang ke permukaan, sehingga merasakan sensasi-sensasi seperti itu. Jadi kayak sensasinya mendingan meneng. Kalau diceritakan ke saya nanti saya jadi tahu, oh berarti ini menyimpan ini, oh ini berarti menyimpan ini. Aduh. Ya Allah, konangan, oh berarti ki akeh endapan gini, oh berarti ki akeh endapan gini, begitu. Karena sensasi-sensasi yang dirasakan, apalagi yang dulunya pernah bermain supranatural, sensasinya, karena energi-energi yang pernah kita tarik itu akan keluar dengan nafas yang natural, dengan nafas yang alami ini. Jadi jangan bingung ketika mendapatkan sensasi begini, sensasi begitu, jadi manteng semua saraf-sarafnya, kepalanya jadi sakit. Itu sebenarnya adalah endapan dalam diri kita ini yang sedang naik ke permukaan, akan dibersihkan, begitu. Jadi ketika kita merasakan seperti itu, ya terima saja, karena itu adalah endapan energi yang mungkin bertahun-tahun
kita pendam. Bahkan bukan hanya di kehidupan saat ini sekarang ini, itu bisa endapan kehidupan sebelum saat ini sekarang ini itu dibersihkan. Jadi ketika menemukan sensasi-sensasi seperti itu ya terima saja, dan kita serahkan kepada Tuhan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya saya sadari semua ini adalah endapan energi yang ada di diri kami, dan saya terima rasa-rasa seperti ini, sensasi-sensasi seperti ini. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Kami serahkan dan kami percayakan kepadamu. Engkau akan menggantikan energi yang sangat luar biasa. Jadi kita serahkan saja kepada Tuhan kita, agar ketika kita menerima, kita menyadari bahwa sensasi-sensasi seperti itu adalah endapan energi kita sendiri yang negatif, dan itu sedang muncul ke permukaan, kita terima. Maka asal kita menerimanya, Tuhan kita itu akan menggantikan dengan energi yang positif, dengan energi alami, energi ilahi itu sendiri, sehingga jiwa raga kita akan teraliri energi murni dari sang sejati. Itu hanya seperti itu. Ojo bingung ngopi gitu. Ngopi apa dong? Ngopi dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu untukmu. Satu untukku. Dan satu untuk semuanya. Pandanglah yang satu kepada yang banyak. Pandanglah yang banyak kepada yang satu. Ternyata yang banyak itu ya satu-satu juga. Ya itu juga. Ternyata yang satu itu pun berada melingkupi segala sesuatu. Kita itu sama, jadi jangan saling membenci, jangan saling menghujat, jangan saling bermusuhan. Kita itu sama, biarpun bungkusnya itu berbeda. Karena ruh kita itu dibungkus oleh banyak dimensi atau banyak lapisan. Ya seperti saya saat ini, sekarang ini pakaian saya ini warna biru. Pakaian yang lain itu warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna putih dan sebagainya. Itu kan pakaiannya. Tapi yang memakai ya itu saja. Ya seperti badan raga ini. Badan raga ini dibungkus oleh warna biru, besok oleh warna kuning, besok lagi warna merah, besoknya lagi warna putih, besoknya warna hitam. Tapi kan intinya ya tetap ini juga. Biarpun wadahnya, biarpun bajunya itu berganti-ganti warna, tapi ya wajahnya masih seperti ini juga. Masih menggantengkan. Masih tetap ganteng. Astagfirullah ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku bahagia. Apakah Anda bahagia? Ojo mumet-mumet, aduh. Bahagia itu sederhana kok. Iya, awas kopinya banyak endapannya loh Mas. Iya, banyak endapan, harus dibersihkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah setiap manusia memiliki garis kehidupannya, dan apakah isi dari garis kehidupan itu takdir, kodo, sifat, dan nasib Mas? Iya, jadi setiap jiwa itu membawa alur kehidupannya masing-masing. Itu adalah karma. Karma itu adalah takdir, seperti itu. Jadi setiap jiwa itu sudah ditakdirkan begini dan begitu. Tapi kehidupan saat ini, sekarang ini, itu adalah peluang untuk merubah, untuk membersihkan dosa-dosa atau karma-karma yang kita
apa namanya, yang ada dalam alur kehidupan jiwa kita. Sejatinya kita itu ya bisa apa ya, bisa mengalurkan kehidupan sebenarnya. Jadi Anda itu adalah, ini yang sejati, diri sejati Anda dan kita semua ini adalah pengukir atau pengarsitek kehidupan kita sendiri. Ini jika yang sejati. Tapi kalau dalam lingkup umum itu katanya sudah ditentukan. Sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya yang menentukannya diri kita sendiri. Kehidupan saat ini, sekarang ini, jika kita hidupnya itu selalu bermanfaat, hidupnya selalu tenang, damai, bahagia dan sebagainya, berarti kita telah menggariskan alur yang sesuai dengan saat ini, sekarang ini, sehingga dalam kehidupan berikutnya kita akan panen. Dan jika kita kupas lagi yang namanya istijrod itu kan katanya di dunia itu kaya tapi di akhirat akan menderita. Istijrod itu sebenarnya adalah buah hasil dari karma baiknya di masa lalu. Jadi orang ini dulunya dalam kehidupan sebelumnya ini orang baik, orang yang menanam kebaikan, mungkin selalu memberi kebermanfaatan dan sebagainya, sehingga orang ini terlahir kembali menjadi orang yang kaya, tapi dia lalai dengan kekayaannya, sehingga dia tetap mempunyai sifat iri, ria, dengki, sifat-sifat negatif. Tapi kok kenapa ini mempunyai sifat-sifat negatif tapi kok tetap kaya? Sebenarnya ini adalah sedang mengunduh tanaman dari masa lalunya. Masa lalunya ini menanam kebaikan lah. Dalam saat hidup saat ini, sekarang ini, si orang ini sedang menuai unduhan atau sedang menuai unduhan dari masa lalunya. Tapi dalam kehidupan saat ini, sekarang ini tidak menebarkan lagi, tidak menanam lagi. Jadi sifatnya negatif tapi kok kaya. Ini istijrod. Di dunia ini dia diberikan semua kekayaannya. Ini sebenarnya kekayaan itu pun atas perbuatan dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Sekarang dalam kehidupan ini panen, tapi orang ini sombong, tidak menanam kembali, sehingga dalam kehidupan berikutnya itu jadi terlahir dalam kondisi yang tidak kaya lagi. Jadi ketika kita sekarang kaya, ya berbagi, terus menanam, agar dalam kehidupan selanjutnya itu kita ya aman-aman saja, nggak diistijrodkan. Jadi istijrod seperti itu sebenarnya itu sedang menuai karma masa lalunya. Karma masa lalu mempunyai tabungan karma baik dan sekarang mengunduhnya. Tapi ketika mengunduhnya, jiwanya itu lalai, tidak berbagi, tidak menanam kebaikan, sehingga ya kehidupan berikutnya itu celengannya sudah habis. Jadi katanya di dunia itu kaya tapi di akhirat itu menderita. Ya saat kehidupan saat ini memang kaya, tapi kehidupan berikutnya ya menderita karena sombong dengan kekayaannya dan sebagainya. Itu namanya istijrod. Dan istijrod itu bisa dijelaskan. Yang katanya di alam dunia sekarang itu dibahagiakan, orang jelek tapi kok dibahagiakan. Sebenarnya ya beliau itu sedang menuai karma dari masa lalunya, yaitu karma baik. Tapi dalam kehidupan saat ini, sekarang ini, beliau lalai sehingga tidak menanam kebaikan lagi. Ya kehidupan selanjutnya ya aduh bangkrut cara bahasane lho. Orang di tanaman nih. Begitu Bapak Ibu. Jadi garis kehidupan itu ya sejatinya ya kita sendiri yang mengenali. Makanya ada Allah tidak pernah mendolimi hambanya sedikit pun jika bukan dirinya sendiri yang mendoliminya. Semua yang kamu lakukan itu atas perbuatan tanganmu sendiri lah. Yang dimaksud atas perbuatan tanganmu sendiri ya atas tingkah laku kita. Ketika kita sekarang hidup, kita itu menanam apa? Menanam kebaikan kah? Menanam kejengkelan kah?
menanam emosi kah, menanam kebencian, atau menanam kesombongan dan sebagainya. Ya itu karena perbuatan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah mendolimi sedikit pun. Kita terdolimi oleh perilaku kita sendiri, oleh pikiran kita sendiri, oleh prasangka kita sendiri. Itu yang membuat diri kita terdolimi. Jadi jangan sampai menyalahkan sesuatu di luar diri. Begitu. Bagaimana cara mengatasi ekonomi zaman seperti ini? Kadang kebanyakan mak-mak diomongin duit-duit aja. Iya pancen, wah biunge kae, idik-idik duit, maling kae, idik-idik duit, aduh bayar sekolah, kondangan, arisan, idik-idik duit. Duit, duit. Berdamailah dengan uang. Jadi seperti ini, terkadang kita berspiritual atau kita mengenal diri atau mendekatkan diri kepada Tuhan kita, itu umumnya kan kita didoktrin untuk tidak kedunian, kan seperti itu. Karena jika kita kedunian, nanti perjalanan menuju Tuhan kita itu akan menjadi terhambat, atau kita akan menjadi terhalang jalannya. Sebenarnya bukan seperti itu caranya. Oke, zaman dulu mungkin pakai teknik yang seperti itu. Kita harus holwat ke tengah hutan, ke tengah gua, kita harus menyendiri. Itu kan teknik zaman dulu. Nah, sekarang seharusnya kita merubah teknik itu. Kita tetap bersosial, kita tetap bekerja. Karena zaman sekarang kan kita harus bekerja, bersosial. Nah, tapi dalam pekerjaan itu, dalam bersosial dan sebagainya, kita tidak melekat dengan itu. Jadi kita tetap kerja, mencari uang tetap mencari uang. Tapi kita jangan terikat oleh uang, kita jangan terikat oleh hasil. Dan kita pun harus berdamai dengan uang, karena kita sering mendengar jika kaya maka nanti akan menjadi sombong. Jika mengenal Tuhan maka kita harus melepaskan semuanya. Lah, yang dimaksud melepaskan di sini bukan meninggalkan, bukan. Tapi kita tetap punya uang, tapi kita tidak dikontrol oleh uang. Kita tidak terjebak oleh uang. Uang itu tidak pernah salah. Yang salah adalah diri kita sendiri. Kenapa ego kita masih tinggi sehingga kita mempunyai uang lantas kita membelanjakannya itu karena ego, mungkin agar disanjung oleh teman, tetangga, agar dianggap loman, dianggap ini dan itu. Ya, itu bukan salah uangnya. Itu salah ego kita sendiri atau diri kita sendiri. Dan sekarang kita harus mempunyai kesadaran, bukan uang itu yang salah, bukan kekayaan itu yang salah. Kenapa malah kita menyalahkan kekayaan? Kenapa malah kita menyalahkan uang? Jadi berdamailah dengan uang, karena hakikat dari uang tersebut itu sebenarnya ya kan Tuhan kita melingkupi segala sesuatu. Jika kita kupas dari fisiknya, uang itu kalau dileburkan, dilihat dari partikel itu ya partikel yang memadat kok. Lah partikel itu asalnya dari siapa? Ya semua nantinya
Yang ini tes. Adakah suaranya? Halo. Halo, cek. Alhamdulillah. Mas jangan pakai suara kolbu, gak denger mas. Wala, suara kolbu itu sangat merdu. Suara kolbu hanya bisa dipahami oleh kolbu-kolbu yang hatinya itu sudah termurnikan. Suara kolbu itu tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa tulisan dan sebagainya. Tapi suara itu akan menggetarkan jagat raya. Ya seperti kita mendapatkan dauh dari Gusti, maka bergetarlah rasa kita. Suara kolbu itu sangat merdu. Suara kolbu sing murni, tapi suarakanlah kolbu kita ini. Walah. Saire apik banget sih gak denger. Apakah denger? Wis tak cekeli bae lah. Suaranya hilang lagi, hilang. Halo. Halo. Alhamdulillah. Oh berarti ya sudah. Saya lihat ini saja. Karena kalau biru-birunya mati, ini suaranya hilang. Anggone kepriwe sih yo plus min ya. Plus. Ya sih kita di plus min. Oh, ono colokane. Lah, oke sih, tak copot sih. Tanya apa enggak coba? Jelas apa enggak suaranya? Apakah suaranya jelas? Tes. 2 1 3. Mungkin tertekan tadi atau baterai fly.
sebenarnya sudah dicas, cuman kenapa nggak tahu, orang kuat. Urung kuat, urung kuat nampa swara. Jelas tapi agak kecil. Oh, pakai ini, pakai yang ini coba. Ini kan sama ini kan ada ininya juga. Nih, baru dibuka nih iketannya. Anu asih anyar, keton asih anyar. Halo, halo, halo. Ada? Apakah suaranya jelas? Mic kurang dekat. Volume full. Apakah sudah ada suaranya? Mana suaranya? Udah. Oh, mau berarti pas nggone nyair suaranya hilang. Apakah keras satu, 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 satu ditambah satu sama dengan dua, dua ditambah tiga sama dengan lima, lima ditambah enam sama dengan 11. Cek, cek, cek. 7, 8, 9. Saire mau apik banget malah ora krungu suarane. Oke, jadi apa sih yo mau lagi bahas apa sih yo? Cek, cek suara hilang. Waduh, suara hilang. Kayak nganggo otak-atik katuk. Kenapa suara dalam hati itu seolah-olah tidak terdengar? Hilang karena kita itu masih dipusingkan oleh keruwetan, kembundetan, kemantengan, dan oleh hijab-hijab negatif yang menutupi suara sejati. Nah, tugas kita itu adalah membersihkan, mengkoneksikan lagi. Begitu loh. Jika tidak terkonek, sebenarnya jika kita kaji seperti tadi, saya ini berbicara, wik, 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 ternyata nggak ada suaranya. Berarti di situ kan putus konek, tidak terkonek. Tapi jika kita terkoneksi kembali, maka kita sebenarnya bisa mendengarkan dawuh dari dalam atau mendengarkan suara hati kita ini. Jadi ya kita koneksi dengan diri kita agar kita mengetahui tugas kita, agar kita berjalan selalu atau selaras dengan tuntunan Gusti yang ada di telengnya hati. Koneksikan lagi. Hah? Suaranya tak jelas. Mau. Nanti dulu, nanti dulu. Aduh ya Allah, coba di ini dulu. Ditusuk. Dikoneksikan lagi. Suaranya jelas mas, alhamdulillah ya seorang nganggo kikisit. Karena ini kenapa ini biru tapi ada bintik-bintik merah. Tit, tit. Ini sinyal atau gimana? Apa sinyalnya belum terkoneksi dengan yang ini? Nanti apa sinyal ini yang merah ini tadi yang kedip-kedip tidak terkoneksi dengan yang ini, tapi sudah terkoneksi lu. Dicontoni malah wah nah, ini ada kedip-kedip merah. Apa tidak terkoneksi dengan yang ini? Aduh maklum nek wong gaptek lah kayak gini Jan. Semua itu dipelajari otodidak. Jadi yo maklum, dimaklumi Pak Bu, dimaklumi nyong anu gaptek. Tidak tapi saya dengar jelas. Sudah jelas, sudah jelas.
Udah oke, alhamdulillah. Wis oke balang aku oke baik. Baterai lemah. Hah? Apa ya baterai lemah? Enggak, masih 34. Kalau mau chat WA deleng. Tadi lagi bahas apa sih ya? Jadi suara hilang baik. Suara hilang itu sebenarnya ya kita jadi seperti ini, kita belajar mengkaji kasunyatan. Lah ketika Bapak Ibu melihat saya umik-umik tidak ada suaranya, itu sebenarnya ya masukkan ke dalam diri Bapak Ibu. Kenapa umik-umiknya itu tidak terdengar? Karena tidak terkoneksi. Apanya yang tidak terkoneksi? Yang tidak terkoneksi adalah yang untuk berbicara dan yang menerima pembicaraan. Nah, itu bisa kita kaji dan kita masukkan ke dalam diri. Tuhan kita itu selalu memberi dawuh. Tuhan kita selalu menuntun. Tapi rasa kita tidak terkoneksi dengan yang menerima rasa, menerima bahasa. Ya ini akal kita. Jadi antara akal dan rasa dan kepada Gusti itu harus selalu connect. Kita harus selalu terhubung, dan itu yang disebut dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi zikrullah itu zikir mengingat Allah, sedangkan mengingat itu sebenarnya adalah sadar. Jika kita sudah sadar ya kita akan melaksanakan. Contoh korek dengan rokok. Jika korek ini belum saya pegang, tugas saya apa? Kan mencari. Di mana tadi saya itu menaruh korek? Di mana ya? Di mana ya? Tapi ketika korek ini sudah berada di tangan, berarti kita sudah sadar. Lah, ketika kita sudah sadar, sulit dulu udutnya, begitu. Nikmati asap tembakaunya, Bapak ke, nikmati. Ibune nikmati juga asap tembakaunya bagi yang merokok tapi. Jadi kita bisa bisa mengkaji apapun itu kasunyatan. Memang sejatinya ikro bismi robik. Hakikat dari ikro itu adalah membaca. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah kasunyatan. Yang dibaca adalah energi. Yang dibaca adalah pergerakan. Jadi kita harus membaca kasunyatan. Ya seperti tadi ya, gampangan buat contoh ya tadi. Saya umik ternyata nggak dengar. Berarti apa? Ada kesalahan teknis. Lah kesalahan teknis itu adalah ya umpama kita umpamakan hijab-hijab. Hijab-hijab atau dosa-dosa yang menutupi. Sehingga suara itu tidak sampai kepada telinga para pendengar ya. Contoh suara dalam hati ini tidak sampai ke akal. Jadi harus ada pengkoneksian, keterhubungan. Lah untuk menghubungkan itu dengan kita selalu menjaga kesadaran nafas. Jadi intinya sebenarnya itu adalah rasa. Dan untuk terkonek dengan beliau itu dengan rasa Bapak Ibu, bukan dengan pikiran. Karena kemarin saya itu membaca chat, ada yang sadar nafas itu bukan merasakan keluar masuk nafas, tapi pemfokusan pikiran kepada ujung apa ini, ujung hidung. Jadi melek tapi matanya itu ini menghadap ini semua. Jika itu dipraktekkan mumet bu. Mumet. Itu kekuatan pikiran. Tapi ketika menggunakan rasa, kita menggunakan rasa, dan rasa itu ya sudah bukan bacaan. Rasa itu sudah bukan ucapan lagi. Karena rasa itu tidak diucapkan tapi dirasakan. Begitu. Jadi ketika sadar nafas itu menggunakan rasa, bukan menggunakan pikiran. Kita benar-benar menghayati nafas kita yang alami. Masuknya nafas, kita rasakan nafas itu yang ujungnya itu ada di tengah-tengah hati kita. Begitu.
itu. Ayo belajar bersama, kita membaca Iqra, Iqra, Iqra. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berupa Iqra, bacalah. Kan Nabi Muhammad apa yang harus dibaca? Ya umpama ini, umpama ini perumpamaan. Ini ada orang dan ini ada orang juga. Lah ketika orang ini berbicara kepada yang ini, Iqra kepada ini, bacalah. Sedangkan di situ tidak ada buku, tidak ada kertas, tidak ada tulisan. Ini kembali lagi, Iqra. Lah yang ini, apa yang mau dibaca? Lah wong nggak ada tulisannya mau baca apa? Kembali lagi, Iqra. Lah seperti ini. Ini semakin bingung. Ini semakin bingung. Loh, yang dibaca ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi ya kita membaca kasunyatan, kita membaca apapun itu, kita baca, kita pahami. Dan yang dimaksud dibaca itu ya kita amati. Ketika kita hanya mengamati sesuatu, di situ kita akan bisa membaca, oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini. Jadi hakikat Iqra ya bacalah semua yang terjadi, bacalah semuanya. Iqra yang sejati. Jadi bacalah, yang dibaca ya semua. Yang ada di alam ini adalah ayat ilahi. Diri kita ini adalah ayat, alam ini adalah ayat, semua itu adalah ayat. Baca saja, kita melihat tangan kita seperti ini, baca saja. Kok limo-limo ini apa? Baca saja. Amara, Sufia, Lawama, Mutmainah, Pancer. Baca saja. Anasir api, angin, apalagi air, tanah, ruang. Baca saja. Sedulur papat, kakang kawa, adi ari-ari, getih, puser, pancer. Baca saja. Apa maning? Syahadat, sholat, zakat, haji. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Apa lagi? Sahabat 4, Kanjeng Rasul, Abu Bakar, Uman, Usman, Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi. Apalagi ulul azmi, aduh apal ulul azmi, ya siapa saja itu kan ya 55 ini baca 55. Mempunyai istri 4 ya ini ya umpama istri 1, istri 2, istri 3, istri 4 lah ini sang suami. Jika sudah sampai sang suami maka ini bisa mengayomi semuanya. Jadi yang dimaksud beristrikan 4 itu adalah semua nafsu dalam diri kita atau 4 nafsu dalam diri kita itu sudah tunduk kepada yang sejati. Ini istri 4, umpamanya itu seperti itu. Lah, ini sang suami yang bisa mengayomi semuanya. Tuh, seperti ini. Tapi jika belum sampai makom ini, masih di sini, ini susah. Untuk gatuk ini sama ini susah. Coba ada yang bisa digadukan, gadukan malah seperti ini, bukan gatuk juga. Seperti ini. Lah, kalau sudah sampai ke jempol, jembatannya wis pol-polan jembatan ku ya Gusti. Pol-polan jembatan itu adalah Allah, seperti ini. Alif lam lam ha, seperti gambarnya Semar ketika seperti ini kan membentuk lafaz Allah. Ini, jadi yang bisa mengayomi ya jempol sampai ke makom jempol. Itu bisa kepenak. Tapi kalau jempol orang kepenak. Jika hanya mentok di sini, ini akan jadi penyuruh, jadi bos. Hei, kayak gini, hei, kayak ini. Lah, ini menjadi penengah. Ini ya menjadi harus punya apa sih, gue ngikat manis-manis gimana anaknya gue gue ngopil. Aduh. Pikiran tidak, yang bisa itu ruh yang memvisualisasikan. Sebenarnya ruh itu bukan memvisualisasikan. Ruh itu ya kasunyatan itu sendiri. Wis bukan otak-atik gathuk bae lah wong arep nganggo ayat-ayat qalu ta'ala Rasulullah wong apal ayat ora. Saya itu belajarnya bukan dari membaca. Jadi ketika ya mohon maaf ketika ada yang bertanya ayat ini apa maksudnya itu jangan hanya tulisan
tulisan Arabnya doang, saya itu nggak bisa baca. Jadi sertakan artinya, mau kitab apa sertakan artinya, jangan hanya bacaan kitab ini kitab itu, saya nggak tahu, nggak bisa. Saya itu belajarnya dari pengalaman, dari rasa sendiri, rasa yang pernah dialami, bukan hafal-hafalan atau bukan mempelajari kajian buku, bukan. Jadi ketika ada yang bertanya ini bertanya itu, ya mumet-mumet dewek ntar saya nantinya. Yang ada bertanya ini, lah yo mbah artinya apa? Ya contoh, ada yang bertanya tentang Latifah. Lah Latifah siapa yo? Latifah siapa yo, kan seperti itu. Seharusnya diceritakan dulu ini ceritanya apa yang Bapak Ibu pernah dapatkan, pernah pelajari, ceritakan dulu. Baru berarti ini membahas tentang ini, seperti itu. Jangan disuruh membaca ayat lantas disuruh nafsirkan, ya ora bisa. Nggak bisa saya membaca ayat-ayat seperti itu. Membaca pertanyaan di sini, ketikanya itu suaranya hilang, suaranya hilang, suaranya hilang. Sudah, cek diterima, suara hilang lagi. Pertanyaannya apa? Halo, tes tes apa nih? Tes tes. Tes tes. Suara hilang. Mas, jangan pakai suara kolbu, gak denger mas. Mas, saya bisa dengar suara goib. Goib. Suara itu semua goib. Suara itu semua goib. Lah ketika suara ini keluar, kan ini nggak terlihat, tapi bisa ditangkap, itu pun goib. Beda lo baru sejam jangan. Pertanyaannya, ketinggalan online ora popo, lebih baik ketinggalan daripada tidak sama sekali. Mogi yo ora popo, nikmati saja ketinggalannya itu. Wong dari tadi live dari tadi itu ya chatnya itu hanya suaranya hilang seperti itu Pak. Berarti saat bervisualisasi pikiran hanya menimbrung saja. Visualisasi itu kan kita seolah-olah, sebenarnya itu hanya untuk melatih agar rasa kita itu terkoneksi dengan seolah-olah itu. Jadi nanti-nantinya ketika kita bervisualisasi, itu rasa kita akan menangkap yang seolah-olah itu, sehingga kita sudah bukan bervisualisasi lagi, tapi kita benar-benar merasakan seperti itu. Jadi kita hanya benar-benar merasakan. Nah, visualisasi itu kan hanya etok-etokan dulu. Jadi nggak apa-apa, etok-etokan dulu nggak apa-apa. Seolah-olah kita seperti itu nggak apa-apa. Ketika kita bervisualisasi seperti itu dan kita barengi oleh rasa maka etok-etoknya itu hilang dan kita benar-benar merasakan. Itu untuk latihan. Mas, sampean umur berapa? Umur 31. 31 kemarin, baru Februari 31 masuk, masuk 31-nya itu Februari kemarin. Masih unyu-unyu, masih muda, unyu-unyu. Aduh, masih sangat unyu-unyu. Gemesi maning. Mas, gimana caranya berdoa menggunakan ismu azam? Aduh, orang tak bahas. Berdoa itu menggunakan rasa saja, menggunakan rasa sejati. Berdoa itu lebih baik kita bersyukur saja.
Bersyukur itu adalah doa yang sangat dahsyat. Lah kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami uang ya Allah, berikanlah kami rizki ya Allah. Itu kan yang akan diberi ya hanya wujud uang, hanya wujud rezeki. Tapi jika kita bersyukur, oh Allah, kita akan nyandak kabeh. Nyandak kabeh itu apa bahasa Indonesianya? Jadi nyandak kabeh lah. Ketika kita bersyukur, semua itu kecandak kabeh. Kecandak kabeh apa bahasa Indonesianya? Kecandak. Kecandak lah, intinya kecandak semua gitu. Jadi ketika kita bersyukur ya kita akan mendapatkan sehat, berlimpah, harmonis dan sebagainya. Umur 31 tapi wajah 41. Bang ora popo. Yang penting bahagia. Aduh. Nyong arep takon apa ya Kang yo mbuh. Nyong be arep jawab apa mbuh ora ono sing takon ya ora jawab. Lanjutkan proses mengenal diri betul, mengenal diri, mengenal aku yang sejati. Saat kita merasakan saat ini, sekarang ini. Jadi, seseorang yang belum pernah merasakan suwung, apakah pernah berada di kesadaran ruh sejati? Contoh saat apa adanya, saat ini, sekarang ini. Jadi yang dimaksud suwung itu pun bukan berarti suwung, tapi kita berada di kondisi saat ini, sekarang ini. Siapapun yang utuh dalam kesadaran saat ini, sekarang ini, itu ya suwung. Itu ya suwung. Karena pikiran sudah tidak ada isi lagi, isi masa lalu, masa depan, ilusi dan sebagainya. Tapi kita benar-benar merasakan kasunyatan yang sudah tidak terkontaminasi oleh pikiran, oleh prasangka. Jadi kita benar-benar merasakan saat ini, sekarang ini, begitu. Mohon pencerahannya, aku siapa, diriku siapa. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, kenalan dulu namanya siapa. Aku dan diriku, sebenarnya diriku itu bukanlah aku, tapi aku adalah diriku. Diriku bukanlah tangan, diriku bukanlah diriku. Aku bukanlah tangan, aku bukanlah rambut, aku bukanlah badan, aku bukanlah jiwa. Aku bukanlah nur, aku bukanlah kesadaran. Aku bukanlah apa lagi. Aku bukanlah ini, bukan itu. Aku adalah aku. Karena aku, ya aku. Itulah aku sejati. Aku adalah aku. Aku melihat aku. Aku memuji aku. Aku mengasihi. Ya, seperti itulah intinya, aku yang sejati itu sudah tidak bisa dikaji lagi. Ya hanya aku itu, a i u aku iki urip wis keketok bae. Contohnya aku dan diriku itu adalah diri dohir dan diri raga. Aku itu adalah diri batin, atau contohnya diri aku dan diriku itu adalah diri batin dan diri raga. Aku itu adalah yang batin dan diriku itu adalah yang raga. Tapi raga itu bukan batinku atau bukan diri batinku, bukan aku. Tapi diri dohir ini ya adalah aku. Seperti itu. Jadi aku dan diriku itu umpamanya itu seperti diri batin dan diri raga. Diri dohir ini bukan aku. Diri dohir ini hancur lebur, tapi aku tetaplah ada. Tapi ketika sekarang saat ini aku ya diriku, tapi diriku bukanlah aku. Mumet apa orang ngono karep-karepe, nguntal bodrek nek mumet.
Ya berarti aku semuanya memang iya, makanya kemanapun kamu menghadap di situ wajahnya. Ada apa itu namanya? Kodim ala kodim, dirinya memuji dirinya sendiri. Apa kok kudus ala kudus bola? Pokoknya tahu kurungu seperti itu. Mas minta pencerahannya ada hampir sebulan sadar nafas malah agak bisa fokus, malah gerakan senam yang muncul makasih sebelumnya. Kakean itu sedang penyelarasan, ya terima saja dan serahkan gerakan itu kepada Tuhan kita, biarkan pemurnian itu terjadi. Itu adalah gerakan ilahi yang sedang membenarkan aliran energi dari dalam diri kita sendiri. Imbangilah dengan senam, olahraga, jalan-jalan tanpa alas kaki. Imbangi seperti itu agar gerakan-gerakan ini selaras. Berserah, Mas, lebih baik mana pasrah atau menggunakan cipto rasa karso. Berserah. Kita masuk ke dalam diri, serahkan diri kita, biarkan Tuhan kita yang memurnikan diri kita. Karena Tuhan kita yang lebih tahu di mana yang harus dibersihkan lebih dahulu. Serahkan saja ketika kita menyadari nafas, kita merasakan nafas, serahkan diri kita, biarkan beliau menuntun diri kita sesuai dengan kehendak. Biarkan saja, nikmati saja alurnya. Makin ruwet kalau belum paham ya Mas. Iya, karena jika bawa rasa tapi kita mencernanya dengan logika, logika itu tidak akan pernah mampu. Bab rasa itu hanya diamati saja, maka rasa itu akan muncul. Hanya mengamati, jangan memikirkan, jangan menilai ini dan itu. Nanti rasa itu akan muncul sendiri. Apakah benar ada yang disebut pasangan karma? Ya bener, makanya nek bojone begini dan begitu jangan marah, jangan kecewa, jangan apa maning, jangan kangkung dicampur tempe mendoan, segone yang enak banget. Ya terima, karena kita berjumpa, semua berjumpa itu tidak bisa terlepas dari tali karma. Dan kenapa kita diperjumpakan, berarti kita ada hubungan karma dan kita harus apa namanya, menuai karma-karma itu. Jika bojonya galak ya alhamdulillah, karena kita sedang memanen karma kita masa lalu. Terima saja dengan lapang dada, dengan ikhlas, nanti juga akan hilang-hilang sendiri. Tapi jika tidak diselesaikan saat ini dalam kehidupan ini, besok-besoknya lagi ya ketemu lagi. Apa orang blenger pak, bu ketemu baik, mau ganti gitu. Kalau sadar nafas ketiduran itu ketegangan, ketegangan atau sedang ada penyelarasan, sedang ada pelepasan ketegangan dalam diri kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya aktif di pijat relaksasi. Baru-baru ini mulai belajar meditasi, soalnya sering berbenturan energi negatif sehingga sangat membantu jiwa dan raga. Memang seperti itu, karena jika tidak dibersihkan, tidak mengolah atau mandi secara energi, energi negatif dari si pasien itu akan menempel ke diri kita, dan jika itu dibiarkan bertahun-tahun maka kita akan penyakitan sendiri. Jadi sering-seringlah dibersihkan. Enak kayaknya pijat. Saya itu belum pernah merasakan pijat relaksasi. Saya merasakan pijat itu paling-paling kalau kecetit baru pijat. Kecetit bahasa Indonesianya apa? Jadi kecetit itu adalah, bahasa Indonesianya kecetit apa Bang? Ya kecetit lah. Jadi saya pijat itu hanya ketika kecetit saja. Kalau relaksasi saya belum pernah merasakan. Mungkin dipijat relaksasi geli semua. Alas, urat-urate saraf-sarafe kaya balung wesi mungkin nek dipijat relaksasi wis kaku kabeh. Muka masih 31 tapi
Apa namanya tadi ini? Muka masih 31 mana tadi? G. Muka masih 31 tapi sudah 41. Ini karena apa? Karena dulu-dulunya itu dari perjalanan ya biasa, orang namanya berspiritual kan pasti mempunyai ya masa lalu yang begitu, dan apalagi setelah menemukan seperti ini itu mencari metode bagaimana ya, metode agar bisa diterima oleh semua kalangan, tua muda, oleh semua agama itu bagaimana. Karena menemukan sadar nafas seperti ini prosesnya sebenarnya awal-awalnya itu bukan seperti ini. Dengan zikiran dulu, kok zikiran itu hanya bisa ditangkap oleh beberapa orang saja. Dengan sadar nafas hu Allah itu hanya bisa diterapkan oleh orang Islam saja. Ini butuh proses dalam seperti sadar nafas yang bisa dipraktekkan oleh siapapun ini sudah mengalami uji coba yang berkali-kali, makanya banget mumete kepriwe metodene yo men bisa ditampa dan sebagainya nganti mukanya dadi apa, dadi unyu-unyu banget. Aduh ya Allah. Dan yang saya untuk uji coba dulu-dulunya ada. Saya mendapatkan dawu untuk zikir ini, terus saya berikan kepada teman saya, coba ini dipraktekkan, nanti merasakan apa. Tapi sebelum saya berikan kepada orang lain, saya praktekkan dulu sendiri. Efeknya dalam diri saya ini seperti ini. Coba saya praktekkan lewat orang lain. Ternyata seperti itu. Jadi melalui apa ya, pempraktekan dalam diri dan teman-teman saya yang dulu di sini, tapi sekarang sudah banyak yang sudah bekerja jadi karyawan tetap dan sebagainya. Tapi ada masih yang apalagi teman saya yang jadi saksi hidup perjalanan spiritual saya itu tetangga saya sendiri, dan itu ada di dekat saya. Dia itu yang tahu proses dari persupranaturalan sampai pergemblungan seperti ini. Jadi ini belajar gemblung. Belajar gila kepada Tuhan kita, gilakanlah diri kita kepada Tuhan kita. Begitu. Mengendalikan pikiran dulu atau tahu diri sejati dulu. Ya kita dengan nafas. Jadi ketika kita benar-benar menghayati nafas, di situ two in one. Gayane ngomong Inggris-Inggrisan, ujar-ujare wong Inggris tok kan sing bisa ngomong Inggris, nyowong Jawa bisa ngomong two in one. Jadi dua-duanya itu kena. Ketika kita menyadari nafas, merasakan nafas, itu pikiran akan terkendali dan rasa sejati itu akan muncul. Jadi two in one itu menjadi one. Angel temen ngomong kaya kuwi. Aduh ya Allah. Ketika punya impian lebih baik pasrah atau menggunakan cipta rasa karsa. Cipta rasa karsa. Jadi seperti ini, lebih baik kita mengenal diri kita sendiri dulu. Jika kita sudah kenal dengan diri sejati kita, kita akan tahu, ternyata kemarin bisa jadi cita-cita kita itu adalah ego kita, pantas tidak terjadi. Tapi jika kita sudah kenal dengan diri kita yang sejati, maka kita akan berjalan sesuai dengan tuntunan ilahi, sesuai dengan alur yang digariskan oleh Tuhan kita. Itu akan selaras dan pastinya akan sukses, jaya, lancar, dan sebagainya. Kae tukang pijet sing tepar mijete wong ilmune dhuwur atos kabeh. Maksudnya apa? Memang ketika memijat seperti itu, ketika yang dipijat itu powernya besar, itu yang memijat itu akan uh, geludak dewek. Memang ada yang seperti itu. Sumpih Kali Cawang hadir. Walah Kali Cawang yang perak banget kono, mudun. Kali Cawang perak banget ini mudun. Aring ora tak sebut nang kene lah, engko yo ono
video alamat tempat ini itu ada. Di video yang tulisannya itu adalah alamat rumah, itu ada videonya, cari saja di situ. Jadi ketika mau ke sini ya ke sini saja nggak apa-apa. Saya itu standby di rumah, yang penting jam 11 pagi. Ya jam 11 itu saya menjemput ponakan saya sekolah. Jadi jam tengah 7 itu ngantar ponakan sekolah, jam 11 setengah 11 sampai jam 11 itu jemput sekolah. Ketika malam hari main nggak apa-apa, yang penting jangan sampai jam 12, jam 12 saya sudah bobo manis gitu. Sumbyo kali Cawang Perak OTW bae dolan. Mas, tiba-tiba rasa sejati gak nyambung atau hilang. Apa itu karena yang saya sedang gak sadar? Ya, sedang mumet mungkin sehingga terputus koneksinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertama kali dapat ikut live mas. Alhamdulillah. Mungkin terlalu sibuk. Sopo ibu. Nanti miki ibunya terlalu sibuk. Jadi live-nya ini tidak ada jadwal. Live-nya itu senernya hati. Maksudnya rasanya kepengen live nggih live. Tapi tidak bisa dijadwal kapan-kapannya. Jadi yang menonton ya ya sebenarnya nggak tahu, yang menonton ini nggak tahu kapan live enggak. Dan pembahasan live-nya itu kejuan judulnya itu hanya untuk etok-etokan, karena ketika kita sedang live itu pembahasannya wis ngalor ngidul ngetan ngulon, wis ora apa-apa. Ngalor ngidul ngetan ngulon, tapi intinya kita berada di tengah-tengah. Karena semua itu ada di tengah, ngalor, ngetan, ngundon. Ini kan semua sumber berasal dari sini, dari ucapan ini. Nah, ucapan ini sumbernya dari sini. Nah, sini dari mana? Dari sini. Sini dari mana ya? Dari beliau itu sendiri. Begitu. Untuk mengukur rasa bahagia dalam diri yang mengetahui syarat supaya doa terhubung. Mas, adakah patokan untuk mengukur rasa bahagia dalam diri yang memenuhi syarat supaya doa terhubung? Jika kita sudah bahagia, maka terkadang kita malah bebendongan karena kita ya apa yang kita butuhkan itu terpenuhi. Jadi kita sudah tidak sibuk dengan doa, tapi kita sibuk dengan bersyukur. Alhamdulillah Gusti, panjenengan memberikan ini ketika kami membutuhkan. Kita hanya bersyukur dan itu akan diberikan tepat waktu. Syukurilah hidup kita. Waktu yang tepat untuk meditasi nafas itu dari jam setelah Isya sampai subuh. Ya terserah mau jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nggak terserah, pilih jam yang mana. Jangan maghrib-maghrib. Kalau maghrib-maghrib itu ada pergerakan energi. Jadi alam ini sedang ada pergeseran energi dari padang atau terang ke gelap. Ini secara energi ini bergesekan dan ini menimbulkan energi negatif. Jadi ketika maghrib itu bermeditasi, itu banyak energi negatif karena ada pergesekan alam antara gelap dan terang. Dari perubahan terang menjadi gelap, dan itu dalam Jawa itu disebut dengan sandikala begitu. Ojo metu marip-marip engko ana sandikala. Itu sebenarnya sandikala itu adalah energi alam, gesekan antara dari terang ke petang. Ada gesekan, itu disebut dengan sandikala. Makanya maghrib nggak boleh mandi dan sebagainya, karena ya ketika kita mandi berarti pori-pori kita membuka, nanti energi itu akan langsung masuk ke dalam diri. Dan orang dulu menyebutnya dengan sandikala. Alhamdulillah. Mas, bagaimana cara mengenal diri? Apakah harus berusaha memperhatikan nafas? Bukan memperhatikan nafas, tapi merasakan nafas. Itu hanya salah satu teknik. Jadi untuk mengenal diri itu banyak sekali teknik. Cuma saya di sini menggunakan teknik nafas. Nah, jika kita
menyadari saat ini sekarang ini kita wirid zikir itu dibarengi oleh nafas, ya ketemu juga. Ya sholat juga kan menurut orang-orang mukmin, ada sholat gerakannya sholat itu benar, tumak nina dan sebagainya. Di situ kita akan sifat-sifat negatif kita hilang. Jika sifat-sifat negatif kita berarti jiwa kita sudah bersih, sudah suci. Jika jiwa itu suci, maka beliau itu akan menampakkan wajahnya. Jadi metode untuk mengenal diri itu begitu banyak, sangat banyak. Apakah memperhatikan nafas sambil zikir, dan zikirnya apa? Zikirnya itu bebas. Jadi memperhatikan nafas itu bisa diisi dengan zikir sesuai dengan rasa Anda inginnya itu apa. Jadi ketika saya mengajarkan zikir pun pada orang-orang kan hanya menyadari nafas, menikmati nafas. Maka dalam hati itu akan muncul zikir sendiri. Jadi sudah tidak dengan ego. Jadi akan muncul dengan sendirinya. Mungkin Allah, mungkin sholawatan, mungkin Om, ya terserah. Ada hu, ada subhanallah, Allahu Akbar, ada terserah. Jadi nanti muncul dengan sendirinya. Dengan belajar sadar nafas kok emosi tambah meronta-ronta. Begitulah perumpamaan seperti kopi ini. Di sini ini ada endapan emosi yang dari dulu tidak kita rasakan. Tapi endapan ini digerojok oleh banyu bening sehingga endapan ini bludek. Lah kembludakan itu berarti kita akan merasakan yang tadinya tenang kok emosian dan sebagainya. Itu ya proses pembersihan, ya terima saja semua itu dan serahkan kepada Tuhan kita rasa-rasa itu. Maka itu prosesnya akan semakin jos. Ngopi dulu tapi melasi kopi ini jalur diseruput ora diseruput-seruput. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, setiap hari harus connect selalu dengan rasa sejati. Betul. Mas, tempat meditasi yang baik di mana? Dimanapun boleh, yang penting nyaman dan tenang. Ya, kita bermeditasi itu dimanapun dan kapanpun. Meditasi. Kan meditasi itu sebenarnya intinya adalah sadar. Kepada siapa? Kepada Tuhan kita. Lah, meditasi itu ya bisa saja zikir. Zikir itu ya sejatinya sadar. Meditasi intinya ya sejatinya sadar. Dalam zikir, ingatlah Tuhanmu ketika berdiri, duduk dan berbaring. Itu kan simbol ayat. Ingatlah Tuhanmu ketika berdiri, duduk dan berbaring. Itu simbol dalam setiap gerak aktivitas kita. Kita harus selalu zikrullah, kita harus sadar terus kepada Allah. Ya seperti meditasi juga seperti itu. Kita harus menjaga kesadaran kita kepada Tuhan kita dimanapun, kapanpun, dalam aktivitas apapun. Hanya saja yang satu bahasanya meditasi, yang satu bahasanya berzikir. Itu sebenarnya intinya ya sama. Jika kita lihat dari makna hakikatnya. Ya saat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat meditasi nafas itu kita cukup perhatikan nafas saja atau dipakaikan zikir. Itu ada dua metode. Jadi dengan zikir itu boleh, hanya memperhatikan dan merasakan itu boleh. Tapi ketika kita benar-benar merasakan dan memperhatikan nafas atau merasakan nafas yang alami, itu sudah tidak ada bacaan, tapi kita benar-benar menggunakan rasa sejati. Sudah tidak ada bacaan lagi. Saat kapan pikiran harus digunakan, sementara saat merasakan saat ini sekarang ini pikiran off, ya ketika kita bersosial. Tapi jika kita sudah berkesadaran, ya pikiran kita itu sudah selaras dengan yang di dalam.
Jadi selaraskanlah pikiran ini dengan yang di dalam, sehingga saat kita berpikir itu selalu mendapat tuntunan dari dalam, begitu. Gombong nyimak asik angel prakteknya nyuwun tungane nggih, semoga semuanya itu dipermudah, dipahamkan dan bisa merasakan rasa yang sejati. Memang angel, tidak ada yang kepenak. Yang kepenak ya utut sambil ngopi kepenak. Waduh, baterai lemah lah Jan. Baterainya lemah. Ada pemberitahuan baterai lemah. Merasakan nafas dengan fokus cakra dasar, apa benar dengan cara itu, Mas? Merasakan yang di sini. Merasakan yang di sini. Jangan di cakra dasar. Merasakan yang ada di ulu hati kita. Mas, untuk meditasi berlimpah, gimana caranya supaya rezeki, uang ngalir terus, dagangan ramai, bahagia dan bersyukur? Karena barang siapa yang bersyukur, maka akan kutambah nikmatnya. Kita mensyukuri, ya syukuri apa yang ada. Dagangan mungkin belum laris, ya syukuri sehat kita, syukuri nafas kita, syukuri pendengaran kita, syukuri rasa kita. Sibukkan kita dengan bersyukur. Asal kita selalu menyibukkan, memenuhi diri kita dengan bersyukur, ya otomatis mengalir. Janji Allah itu pasti. Kalau janji manusia lah kadang-kadang pasti, kadang-kadang orang sudah berjanji nantinya kelalen. Tapi Allah itu tidak pernah ingkar janji, dan janji Tuhan itu adalah barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku berikan nikmat yang lebih kepadamu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Asal kita selalu memenuhi diri kita dengan rasa syukur, kita selalu bersyukur, maka kita akan diberikan kenikmatan yang lebih mengalir. Rezekinya kayak air terjun. Brung, mantap. Belajar nafas jadi tambah emosi, biarkan, terima saja emosi itu dan serahkan energi emosi itu kepada Tuhan kita. Itu adalah pembersihan. Mas, saya sekarang bisa merasakan energi orang lain, energi keruwetan dan lain-lain. Setelah sampai rumah badan lemes. Nah, bagaimana cara atasi supaya saya tidak terpengaruh sama energi orang lain? Apa cuma dengan amati? Kalau pembersihan energi seperti itu, kita duduk, rileks, dan niatkan dalam hati kita biasa. Berhubungnya itu niatnya seperti itu biasa. Dan ketika kita sudah duduk rileks, kita rasakan ada pancaran cahaya dan energi ilahi mengalir lewat ubun-ubun kita atau cakra mahkota kita, menyebar ke dada kita dan menyebar ke jiwa raga kita dan membersihkan energi-energi yang tertempel di tubuh energi kita. Itu akan fresh kembali, akan bugar kembali. Wah, seger itu. Bermandikan energi itu seger. Jadi kalau melihat apa jenenge, melihat kajian-kajian channel saya itu dilihat secara utuh, karena apa? Karena pembahasannya itu ngalor ngidul, siapa tahu yang sedang Anda cari itu ada di pembahasan itu, karena pembahasannya itu tanpa tema, temanya mengalir ke depan. Aduh ya Allah. Tanya kalau hitung-hitungan orang Jawa bisa jadi patokan, atau misal sudah terlanjur hitung-hitungan jelek bisa diruat tidak, atau diruat pakai meditasi. Asal kita terhubung dengan diri sejati kita, semua itu adalah indah. Itu hitung-hitungan seperti itu kan hanya untuk apa namanya? Hanya untuk
oh kalau ini bertemu dengan ini nanti akan seperti ini. Itu ya tidak mesti akan seperti ini. Itu hanya untuk apa namanya? Hanya untuk antisipasi. Tapi jika kita sudah terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, ya Tuhan kita menciptakan hari itu baik semua. Baik dan tidaknya itu sesuai prasangka diri kita. Allah sesuai prasangka hambanya. Jika kita berprasangka jelek, ya jadinya jelek. Tapi jika kita selalu berprasangka baik, Allah sesuai prasangka hambanya. Dan prasangka itu yang akan diwujudkan oleh Tuhan kita. Jadi teruslah berprasangka baik dimanapun dan kapanpun. Rahayu, Mas mau tanya, sebulan lalu sering meditasi. Alhamdulillah yang dulu kalau kerja sering marah sekarang syukur dan udah bisa mengendalikan amarah. Ya memang meditasi hasilnya itu pada endingnya seperti itu, pada endingnya. Tapi pertamanya pancen sensasi-sensasi ini itu bisa akan kita rasakan, yang katanya ini katanya itu. Dan semua video yang sudah saya sebarkan, ada yang telepon nanti dulu. Semua video yang telah saya sebarkan itu sudah boleh diamalkan oleh siapapun. Asal sudah diposting berarti itu Tuhan sudah meridhoi. Jika tidak meridhoi ya tidak akan terposting begitu. Ndeleng dhuwur mbok ngono sing kewocok. Nyong asline Banyumas, Pak. Pak apa Bu yo? Aku kaya amin, muga-muga sesuai dengan akun YouTube. Aku kaya, aku semua yang sedang menonton ini kaya semua, yo kaya atine, yo kaya materine, berlimpah dunyane, berlimpah akhirate. Mas, memberi karena kasihan adalah sesuatu kesombongan. Terus kalau memberi karena kemelekatan yang ada dalam rasa diri kita itu podo bae. Jadi kita mau dengan bahasa kasihan, dengan bahasa apapun itu sebenarnya ya terserah nggak apa-apa. Yang penting adalah kesadaran energinya. Ketika kita memberi seolah-olah aku berikan kasih ilahi kepadamu, tapi jika kita masih mempunyai kemelekatan agar digantikan menjadi berlipat-lipat ganda, itu ya sebenarnya masih kemelekatan. Jadi bahasa kasihan itu hanya hanya apa? Ya hanya untuk bersosial, tapi lebih inti kepada kesadarannya. Jadi biarpun kita berkata kasihan, tapi kesadaran kita hanya menyalurkan energi ilahi kepada orang tersebut. Ya itu kasihan itu ya biasa, ya nggak masalah. Bukan sombong, bukan. Sombong itu adalah ketika kita berbicara ini, berbicara itu, tapi kita mengakui bahwa kita yang telah melakukan itu adalah kesombongan. Jadi bukan masalah bahasanya, tapi masalah kesadarannya. Mas mau tanya kalau sedang meditasi nafas kok kebayang wajah perempuan terus ya asik. Aku malah nggak pernah kebayang hal seperti itu. Mau membayangkan sewajah perempuan kok. Mungkin aduh angel temen. Bisa jadi alam bawah sadar kita itu sedang kasmaran atau diri kita mungkin dulu-dulunya mempunyai cinta yang tak tersampaikan itu bisa muncul kembali dan ketika ada orang yang memikirkan kita terus-menerus di luar sana perempuan itu atau wanita itu pun dalam bermeditasi akan muncul dalam kesadaran kita atau alam bawah sadar kita. Jadi ada banyak sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia untuk Bu Ratna Dewi dan bahagia untuk semuanya dulur rahayu rahayu rahayu. Oh, Purwokerto ya padha ngapake. Nyong ya wong Banyumas, Banyumas Sumpyuh, pokoknya kan Polsek Sumpyuh ke Perak.
Yo seperempat jam lah kan proses sombol limak motor ya 10 menit lah tekan. Izin berapa lama kita terhubung dengan diri sejati itu. Jika hanya merasakan rasa keberadaannya, rasa keterhubungannya itu nggak lama-lama, 5 menit asal kita connect ya sampai. Dan tadi juga ada tamu yang kesini itu seminggu sudah berjumpa dengan diri sejatinya. Dan jadi Sabtu yang lalu beliau itu kesini dan setiap hari itu kesini dan tadi kesini lagi tadi. Tadi kesini lagi menceritakan pengalamannya, ternyata pengalaman itu adalah sudah menyaksikan diri sejatinya. Itu berjalan waktu seminggu. Jadi tapi beliau itu sudah mengikuti Torekot itu bertahun-tahun. Jadi kesini itu sudah membawa pemahaman-pemahaman. Jadi saya hanya ya mengarahkan sedikit. Oh inilah selama seminggu beliau itu mengamalkan dan alhamdulillah berjumpa dengan diri sejatinya itu seminggu. Jadi hal seperti itu tidak bisa disamaratakan. Ada yang seminggu, ya tadi yang ini yang paling cepat seminggu. Ada yang berbulan-bulan baru ketemu, ada yang bertahun-tahun baru ketemu, ada yang puluhan tahun belum juga ketemu. Seperti itu karena yang datang ke sini itu juga banyak yang ikut Torekot ini, Torekot itu sudah puluhan tahun, sudah belasan tahun tapi belum menyaksikan bahkan belum pernah merasakan seperti apa rasanya terkoneksi. Sebenarnya itu sangat gampang. Yang membuat bingung itu teorinya, kebanyakan teori. Padahal ketika masuk ke dalam itu tanpa teori, tapi rasa yang berjalan. Bukan teori, bukan akal pikiran, tapi rasa yang berjalan. Mas, benarkah kalau tingkat meditasi Kundalini udah tinggi itu bisa ke tempat dimensi cahaya? Ya, bisa. Bisa menembus alam-alam yang begitu banyak, tapi itu tidaklah penting. Bisa jalan-jalan di Lebuna sana, di planet sana, ketemu sosok ini, sosok itu. Itu nggak penting. Yang terpenting adalah kita menemukan jati diri kita sendiri. Menyaksikan diri sejati kita itu seperti apa. Ya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa dijabarkan rasa kopi ini? Tidak bisa. Syaratnya ya rasakan sendiri agar tahu rasa dari seruputan kopi itu sendiri. Diri sejati pun seperti itu. Jika belum menyaksikannya ya tidak bisa menjabarkan. Tidak bisa, oh begini begitu. Tidak. Jadi syaratnya ya merasakan sendiri. Dan itu tidak bisa dijabarkan kepada siapapun. Yang tahu rasa itu ya hanya sang perasa itu sendiri. Diri sejati itu pun tak seperti apa-apa. Tidak bisa diumpamakan. Jadi ya tidak bisa dijabarkan. Rasakan sendiri, saksikan sendiri. Tanda-tanda sudah ketemu diri sejati ya tanda-tandanya gampang. Hidupnya itu sudah tidak mumet lagi, sudah tidak jerimet lagi. Hidupnya itu selalu dipenuhi oleh kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Hidupnya itu selalu menebarkan rahmat, berwelas asih rahmatan lil alamin. Begitu. Tapi jika masih sambat, tersulo, memang betul. Mas, dari mana asal suara yang diucapkan ini? Suara diucapkan kan apakah sifatnya gaib dan bagaimana untuk mengenalnya? Ya masuk ke dalam diri. Suara ini muncul dari mulut, tapi suara yang sudah keluar ini diproses oleh akal pikiran kita. Akal pikiran kita mendapatkan dawuh dari hati kita mendapatkan dawuh dari beliau itu sendiri. Jadi yang berucap ya sejatinya beliau itu sendiri. Kalamullah. Kalam. Begitu. Ya yang di sini dan yang di sini ya yang melingkupi segala sesuatu. Jawabannya tercengang. Jawaban apa sih yo? Kakek pitakonan jadi bingung jawaban apa yang membuat tercengang. Simple. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo seperti itu.
Maaf baru gabung. Mboten napa-napa, sehat bahagia untuk bapaknya Sutrisno Tio. Alhamdulillah, hehehe. Ya alhamdulillah juga, hehehe. Kuberikan setangkai bunga mawar untuk Anda semua. Ya perjalanan ke jati diri itu umpama bunga mawar. Kita akan naik ke atas dan kita akan ya terkadang kejojok duri sakit. Duri satu. Banyak duri tapi kita akhirnya akan sampai ke mekarnya bunga itu. Jadilah bunga yang mekar, jangan jadi bunga yang kuncup. Jadi mekar. Jika bunga itu sudah mekar, makanya tak jenengi gubuk sekar arum. Sekar kue bunga, arum ke harum. Bunga yang sudah mekar yang akan memberikan kewangian. Tadi belajar kene, belajar di sini, belajar. Salah ucap. Ras itulah apa? Bola ras itulah. Teman-teman. Tempatnya itu di Sumpyu, Banyumas. Bertemu guru sejati apakah harus seperti melihat cermin? Tidak. Kita merasakannya itu pun sudah melihat dengan rasa. Ya contoh kita ini sedang merem, tapi kita merasakan korek ini. Tapi kan kita sudah kenal dengan korek ini. Oh, ini yang buat seperti ini pentil-pentilnya ini buat gasnya, ini. Kan kita tahu. Tapi jika kita sudah melihatnya, itu lebih tahu lagi, lebih sadar lagi. Tadi siang mata kena percikan gerenda, sakit banget. Tapi saya inget cerita Mas yang dikontrakan. Saya pasrah tambah sakit. 2 menit setelah itu sembuh Mas. Alhamdulillah. Itu dia, energi kepasrahan itu memang luar biasa. Serahkanlah diri kita, karena segala urusan itu kembali kepada beliau, sehingga kembalikanlah semua urusan kita kepada beliau. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan segala urusan kami kepadamu ya Allah. Kami pasrah total, kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tak ada kecuali Engkau. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup ke air. Dan jadikanlah minum untuk kita. Setiap minum kita berdoa dengan itu. Doa serah diri, doa menyerahkan segala urusan. Jadi agar dibantu dengan partikel-partikel air yang sudah dibacakan, doa serah diri, dan itu akan merubah partikel dalam diri kita. Praktekkan itu, rutinkan. Doa serah diri, karena semua urusan itu kembali kepada beliau itu sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas. Mau tanya, kalau dalam tidur bisa melihat diri jasad sendiri dalam tidur disertai perasaan rasa yang amat sangat, tapi perasaan itu tidak dapat saya bawa. Apa itu Mas? Yaitu penyaksian ruh untuk jasad. Dan penyaksian diri itu bukan dengan jasad lagi, tapi kita menyaksikan diri kita sendiri yang bukan jasad ini. Itu sudah sangat luar biasa. Karo udutnya dari hidup, ya karena kita menghisap kenikmatan. Podo udut kisi, ojo nganti ra udut. Tapi bapak-bapake ojo udut bae, engko biyunge mak-make ki ribut. Bapake lah udut bae. Walah, nek nggo tuku beceran protes, tapi bisa tuku udut ora protes. Seperti itu ya Pak ya. Iya ora Bu, biasanya kayak gitu ora. Aduh. Bismillah.
Jadi untuk mengenal diri itu sebenarnya sangat gampang, sangat mudah, tanpa teori, tanpa ilmu ya, karena masuk ke dalam diri itu dengan rasa. Sudah tidak ada yang bertanya kah? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya sudahkan karena waduh, sudah 1 jam 42 menit loh. Protes engko akeh sing protes, Pak Bu. Live kesuwen akeh sing protes. Jadi ngene katanya menonton video saya itu sampai ketiduran karena terlalu panjang. Nikmati wong wadon rewel, partner hidup betul sekali. Jangan hanya nikmati kerewelannya, tapi pahami antara pembojoan itu akan mengajarkan diri kita tentang keilmuan manunggaling kaula Gusti. Dadi menungso manunggaling rasa. Si manunggal rasa apa Pak Bu? Rasanya itu meninggal ketika sedang apa Pak Bu? Itu akan manunggal sama-sama dan gelar jagat anyar. Bu, belum wayahe aku bahas ari ngono. Aduh. Rokoknya itu jumbo coklat namanya. Bersyukur saja jangan berdoa ya, karena ya sejatinya bersyukur itu pun adalah doa yang sangat luar biasa. Diulangi lagi Mas doa serah dirinya. Jadi doa serah diri itu seperti ini, dicatat. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu ya Allah. Kami pasrah total. Kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tiada kecuali Engkau ya Allah. Itu doa serah diri dan mengembalikan segala urusan. Ya Allah, ya Tuhan kami kembalikan segala urusan kami kepadamu ya Allah. Kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tak ada kecuali Engkau ya Allah. Baca Al-Fatihah 1 kali, tiupkan ke air dan minum. Rutinkan itu. Itu buat doa serah diri. Jadi ketika ada yang kesini membawa botol, minta didoakan, doanya itu hanya seperti itu. Buka botolnya, keluarnya apa Pak? Oh, oke ya, yo. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Tuhan kami serahkan umpamanya sambat tentang permasalahan yo. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan permasalahan ibu ini kepadamu ya Allah. Kami pasrah total, kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tak ada kecuali Engkau. Al-Fatihah, Bismillah, Amin, tiubulnya diminum hanya seperti itu. Mandi oporane yang butuh urusanku. Saya ya hanya mendoakan saja. Mandi oporane itu bukan urusan kita, seperti itu. Kita hanya mendoakan. Mas, saya masih 24 tahun tapi sudah kenal rasa sejati ke apa kan, Mas? Takutnya saya dibilang gila, nggak apa-apa. Orang saya dulu kenal dengan rasa sejati itu 2016, berarti umur saya berapa? 2016. 16, 17, 18, 19, 2 19 eh ah 16, 13 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sekarang 23 kan berarti 7 tahun ini. 7 tahun 31 diambil 7 berapa? 30 diambil 7. Jika 30 diambil 7 itu berarti 23. Saya pun uh, beliau itu mewujudkan dirinya atau menampakkan dirinya ketika saya umur 24. Ketika 2016 nggak apa-apa. Jangan terfokus oleh umur karena jiwa itu tidak terfokus oleh umur. Memang jiwa ini muda, tapi jiwa Anda itu muda masih 24, tapi kan isinya itu yang sudah tua. Begitu.
Pade saya dulu pun seperti itu. Pade saya kan ngurusin serah diri. Pade saya itu bicara seperti ini. Walah, is, aku nek ndeleng kue secara rogo jan ora mitayani banget. Tapi aku ndeleng kue udu rogo, aku ndeleng jiwamu. Dadi pakdeku takde maring aku mergo jiwane iki lho. Bukan karena perkara raga. Oh, ya seperti itulah wis kadung karepe lah. Seperti itu. Jadi itu perkara jiwa bukan perkara raga. Alhamdulillah dan alhamdulillah saudara kita yang di luar sana itu banyak yang mendapatkan pencerahan. Bukan saya yang memberikan pencerahan, tapi Tuhan kita yang memberikan pencerahan lewat suara ini. Tapi bukan saya. Saya itu tidak bisa memberikan apa-apa, hanya menjadi penyalur saja. Jadi saya tidak bisa apa-apa. Aku masih betah, mas pancen ada yang ngobrol ke gubuk sini be maunya itu sampai subuh, tapi kan saya istirahat. Perlu gak puasa, yang dipuasakan ya egonya. Sampai jam 12 karepe. Ya yang ikut live ini oke sampai jam 12, nanti yang melihat tayangan ulang mas jangan panjang-panjang mas. Ya jalan tol ya kita dengan nafas dan langsung terhubung dengan yang di sini. Syukurlah berarti saya aman. Ya aman. Paling tidak aman dikatakan oleh orang lain. Jiwa lampau ya mas. Iya begitu. Itu kan ada hubungannya dengan nitis atau reinkarnasi dan inkarnasi. Jadi reinkarnasi itu adalah jiwa yang harus menyelesaikan karena masa lalunya. Tapi jiwa yang sudah inkarnasi itu dulu-dulunya sudah tahu ilmu itu. Sehingga ketika perjalanan ini kita akan dipahamkan. Jadi hanya dipoles sedikit kita sudah paham. Karena dulu-dulunya mungkin kita sudah menjadi pembimbing seperti ini. Sehingga ketika kehidupan sekarang ini ya jadi seperti itu lagi, sudah mudah untuk menangkapnya itu. Dan itu disebut dengan katanya ilmu laduni yang tanpa belajar. Kan tanpa belajarnya di kehidupan sekarang ini. Tapi kehidupan yang sebelumnya itu wala wis topo broto, ya saling ngalas, wis saling ngendi lah, ya seperti itu. Jadi yang tua itu bukan raganya tapi jiwanya. Kang live-nya tiap malam ya Kang, nggak tahu, nggak bisa menjanjikan. Terima kasih Mas Guru, saya bukan guru. Guru itu digugulan ditiru, lawang saya itu tingkah lakunya semaunya sendiri, wis ala kadarnya, wis pokoknya wis ndeplak-deplake, wis apa ya, wis ora kena ditiru. Guru itu kan digugulan ditiru. Saya itu bukan guru, jadi jangan meniru saya, jangan ingin menjadi saya, karena setiap jiwa itu mempunyai dunung masing-masing. Tapi jadilah diri Anda sendiri dengan tugas dan dunungnya Anda masing-masing. Jangan pernah menginginkan jadi orang lain, tapi jadilah diri Anda sendiri. Mas, IG-nya saya udah di follow, alhamdulillah nggih. IG-nya itu Istighfar Maulana, mbok arep mulu apa follow. Apakah sudah? Sudah lah ya, sudah hampir 2 jam, lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya itu bukan guru,
bukan kiai, mosok kiai awake iki nganggo celana pendek ya. Mbok kepen ngerti ki celana pendek ya. Kudune jadi ini bukan guru. Ini yo sembuh hanya berbagi kaweruh gitu. Masa celana pendek seperti ini kan yo jadi kurang gimana gitu. Jadi ketika ada yang main ke sini saya celana pendek saja ya gini. Jadi ketika ke sini itu sudah tidak ada sudah tidak membeda-bedakan antara yang kaya, yang tidak punya, antara yang jabatannya tinggi, yang tidak punya jabatan. Itu sama saja bagi saya, itu sama saja, dan bagi Tuhan kita pun sama saja. Jadi ya kita semua itu sama, sama-sama berjalan dalam jalan meniti jalan kebenaran, berusaha untuk selalu berada di jalan itu. Jadi jangan menganggap saya ini guru, bukan, saya bukan guru. Apalagi kiai, saya tidak pernah mondok. Gus, saya bukan anak kiai. Jadi bukan gus, bukan guru, bukan mursyid, bukan ki, bukan mbah, bukan apa maning. Bukan dukun, bukan siapa-siapa. Saya hanya berbagi kaweruh. Apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya rasakan, saya bagikan. Mbok menowo ada yang membutuhkan pencerahan itu. Jadi saya ini bukan siapa-siapa. Ojo mikir sing, wah ini cerdas. Enggak, saya nggak cerdas. Sama sekali saya nggak cerdas. Buktinya kalau saya tidur, saya sudah tidak bisa apa-apa. Hanya paling-paling ngiler. IG-nya apa? Mas Istighfar Maulana. ISTIGHFAR Maulana. Mas, bolehkah kita iri kepada orang yang sudah sampai dengan diri sejati? Tidak boleh iri, tidak boleh iri. Jadi nanti akan timbul sifat mengejar. Nanti kita akan terlalu berambisi. Jadi nikmati saja. Untuk motivasi boleh, tapi jangan sampai iri. Nah, betul. Mbak Ratna juga iri, makin sulit ketemu guru sejati. Betul, lepaskan keirian, bukan pasrah, berserah. Waduh, baterai low. Aduh, baterai low saudara-saudara. Cekel seperti ini. Oh, jadi HP-nya dicas sambil dicekel. Inyong petah nyaman kok mas, semoga mengko mimpi bareng lah ngopi. Ora apa-apa nang mimpi ketemu. Alamate www.google apa kasih aku balik underscore titik wis oke baik. Alamat mimpi. Banyak kok yang katanya berjumpa di mimpi itu banyak. Bahkan katanya ada yang diwejang di mimpi padahal saya yang nggak tahu. Ya bener ya boy. Mas, bagaimana mau menghubungi Mas? Yang mau menghubungi itu sebenarnya banyak banget. Dan yang sudah menghubungi itu sebenarnya juga sudah ratusan. Dan itu ternyata sangat apa ya melelahkan. Yang satu, Mas, aku pengen telepon ya. Yang pengen telepon itu bukan satu dua orang. Setiap hari itu sangat banyak. Jadi sudah tidak menerima telepon, chat saja. Belajar nafas live bareng Mas. Ya ini sekarang kita sedang belajar nafas. Nafas itu tidak perlu dipelajari tapi hanya disadari. Ya kita live seperti ini ya setiap hari bernafas, menyadari nafas. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Oh ya, untuk yang berdonasi atau mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih karena saya tidak tahu siapa-siapanya yang mentransfer, tapi sudah menjadi kewajiban sebenarnya di sebelum atau di luar live ini pun sudah saya rahmati siapapun yang mentransfer, tapi di sini akan saya berkati lagi. Jadi untuk siapapun, karena saya itu tidak tahu satu-satunya siapa yang mentransfer, jadi saya niatkan untuk mengalirkan energi kesehatan, energi hubungan, energi keberlimpahan, energi ke spiritual, energi ketenangan, kedamaian, energi kebahagiaan yang sejati, energi cinta kasih, dan energi kemakmuran, energi keberkahan,
energi rahmat ilahi untuk turun mengalir kepada siapapun yang pernah berdonasi, mengalir ke jiwa raganya, membersihkan hambatan-hambatan energi dalam diri, membersihkan cakra-cakra dalam diri, membersihkan tubuh-tubuh eteriknya. Terjadilah. Dan untuk Bapak Ibu yang mendengarkan suara ini, energi ilahi mengalir memasuki jiwa raga Anda semua. Energi ketenangan, keberlimpahan, energi kasih sayang, energi hubungan, energi spiritual, energi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, energi cinta kasih, energi keberkahan, dan yang sedang menganggur diberikan energi pekerjaan agar lebih mudah mencari pekerjaan. Yang sedang banyak hutang piutang dialiri energi keberlimpahan agar mudah mendapatkan rezeki agar bisa melunasi hutangnya. Yang sedang sakit mendapatkan energi kesembuhan, teraliri energi kesembuhan dan tersembuhkan. Yang sedang carut marut keluarganya dialiri energi keharmonisan sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, menjadi keluarga yang harmonis, dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang sedang mencari jodoh diberikan energi tentang jodoh sehingga mendapatkan jodoh sesuai dengan tuntunan ilahi, dan energi keberkahan, keberlimpahan, rahmat mengalir ke jiwa raga siapapun yang mendengar suara ini. Terjadilah. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, ada kata-kata yang menyinggung atau ada yang tersinggung dengan kata-kata saya atas nama jiwa meminta maaf kepada seluruh jiwa-jiwa yang mendengarkan suara ini. Saya meminta maaf atas kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja di kehidupan saat ini, sekarang ini, maupun kehidupan masa lalu. Saya atas nama jiwa meminta maaf dengan kerendahan hati, meminta maaf kepada jenengan semua, dan saya pun memaafkan siapapun energinya, siapapun kesadarannya. Saya telah memaafkan semuanya. Terjadilah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.